أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء liyudhiruhu ala dini kullih walau kariyal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi di majelis ini. Semoga apa-apa yang kita dapatkan nanti sebagai bekal menjadi amal soleh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan yang ke-14. Kira-kira 14 ya? Yang ke-14. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita bisa merampungkan puasa Ramadan ini dengan membawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita hatur hibahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai panutan kita, teladan kita, yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema daripada kultum Ramadan ini menjelang buka puasa ini adalah mari kita waspada terhadap penyakit-penyakit rohani atau penyakit hati yang senantiasa menghinggapi kita dan akan mengikis keimanan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa jenis penyakit yang dialami oleh manusia ini ada dua. Yang pertama adalah penyakit jasmani, kemudian yang kedua adalah penyakit rohani atau penyakit hati. Kedua penyakit ini kalau tidak diobati ini juga bisa berbahaya. Misalnya penyakit jasmani, kalau tidak diobati yang tepat bisa membawa kepada kematian. Namun untuk jenis penyakit jasmani ini banyak sudah diketemukan obatnya, kecuali kanker atau mungkin barangkali virus corona ini belum diketemukan obatnya, sehingga barangkali mudah terdeteksi. Dengan kecanggihan ilmu-ilmu kedokteran, maka lambat laun penyakit jasmani ini secepatnya akan bisa diketemukan obatnya. Untuk penyakit jasmani ini, dampak yang dirasakan oleh penderitanya hanya sebatas di dunia saja. Jadi kalau kita mengalami sakit sehebat apapun penyakit jasmani ini, paling-paling hanya dirasakan pada saat di dunia, yaitu pada sampai sakaratul maut kita. Ini untuk penyakit jasmani. Sedangkan penyakit rohani bisa sampai dibawa ketika kita sudah meninggal. Dampaknya apabila tidak cepat-cepat ditangani atau diobati. Dan penyakit rohani ini yang dikatakan oleh Rasulullah disebut penyakit umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menggambarkan nantinya bahwa manusia ini akan terkena apa yang namanya penyakit
umat sesuai dengan sabdanya yang berbunyi seperti ini. Sesungguhnya umatku akan ditimpa oleh suatu penyakit umat. Para sahabat bertanya, apakah penyakit umat itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, kufur nikmat, takabur, rakus, bersaing, saling membenci, saling mendengki, sampai melampaui batas, dan pada akhirnya sampai terjadi pembunuhan atau saling berbunuh-bunuhan. Penyakit umat ini adalah suatu penyakit yang hampir mayoritas muslim pasti akan kena. Tinggal takarannya ya, atau mungkin stadium yang keberapa. Bisa kena salah satu penyakit umat, hanya satu mungkin, tapi bisa mungkin dua, atau bisa ke semua penyakit umat ini, penyakit rohani ini akan melanda pada seorang muslim. Kita harus waspada, kita semuanya ini. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa kenapa disebut penyakit umat? Karena semua umat muslim ini walaupun stadiumnya kecil mungkin akan terkena apa yang namanya penyakit umat itu. Walaupun mungkin apakah itu ustadz atau kiai atau siapapun, paling tidak pernah mengalami itu. Bahkan ada yang mungkin sampai matinya dia terkena penyakit itu. Kita lihat yang pertama. Penyakit umat yang pertama, penyakit rohani atau penyakit hati yang melanda umat Islam ini adalah yang pertama yang digambarkan oleh Rasulullah adalah penyakit kufur nikmat. Ini pada Senin yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa apa yang disebut kufur nikmat ini. Manusia ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, banyak sekali. Namun yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa sedikit sekali orang yang bersyukur atau mengucap syukur saja mungkin agak berat. Ini ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada kita, tapi hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja mungkin masih berat. Lucunya kadang-kadang ketika kita diberi sesuatu oleh sesama manusia, ya, kita mengucapkan terima kasih. Itu namanya bersyukur. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita tidak mau bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja semampu kita. Jadi tidak hanya bersyukur, tidak hanya di lisan saja. Tapi ya, lebih dari itu adalah kita harus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman orang yang tidak bersyukur jelas. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakaratum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bahwasanya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih. Ini ancaman orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya penyakit hati itu kalau sudah sampai stadium tinggi ini memang sulit untuk diobati. Ini kecuali dengan kesadaran yang tinggi untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja mungkin dengan bantuan orang lain yang mempunyai ilmu agama dan sebagainya.
Ini adalah penyakit umat yang pertama. Kebanyakan manusia enggan untuk sekedar mengucapkan syukur saja, enggan. Apalagi ketika untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi daripada bersyukur itu. Ini. Kemarin sudah saya terangkan Senin yang kemarin bahwa segala apa yang kita alami di dunia ini, alam sekitar apapun yang kita hadapi, apapun yang kita punya adalah merupakan bentuk kenikmatan kepada kita semua. Ini. Jadi kalau orang Jawa ini pintar banget bersyukur. Bahkan orang Jawa ini apapun yang dialami dia akan mengatakan masih untung. Kira-kira begitu ya, Dik ya. Apapun yang dialami, misalnya kecelakaan, selamanya akan untung terus. Ini bagus, filsafat yang bagus ini orang Jawa ini. Kecelakaan, kemudian dia tidak apa-apa, ya, atau sekedar motornya yang rusak, dia masih beruntung. Alhamdulillah, ya, saya tidak apa-apa. Kemudian ketika sakit saja, ya, mungkin kakinya atau tangannya kemudian luka, masih beruntung lagi. Alhamdulillah masih beruntung tidak ini dan itu. Alhamdulillah walaupun parah, alhamdulillah tidak sampai meninggal dan lain sebagainya. Ini filsafat yang baik dari orang Jawa, semuanya akan disyukuri. Ini harus kita contoh ini. Orang Jawa filsafatnya begitu. Semuanya untung, tidak ada ruginya. Walaupun ruginya banyak tetap mengatakan beruntung. Ini istimewanya orang Jawa begitu. Ini kita sebagai umat Islam harusnya seperti itu. Harus senantiasa bersyukur dengan cara realisasi kita adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit rohani yang pertama. Sulitnya orang Islam untuk bersyukur, bahkan kadang-kadang tidak mau. Kemudian penyakit rohani atau penyakit umat atau penyakit hati yang kedua yang ada pada setiap muslim adalah bahwa orang muslim ini adalah bisa terkena penyakit yang namanya penyakit sombong. Ya, penyakit sombong. Jadi penyakit sombong ini biasanya disebabkan karena seseorang ini merasa mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Ini ya, entah itu kelebihan harta, kemudian kelebihan paras muka, mungkin cantik atau mungkin ganteng, atau kelebihan ilmunya, ya, atau kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, biasanya kalau tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat akan timbul suatu penyakit yang namanya penyakit sombong. Dan hampir semua manusia kena penyakit itu. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, ya, bahwa apakah ustadz masih juga mempunyai sifat sombong ini. Ketika saya ngaji itu, ustadz itu menjawab masih itu. Kadang-kadang kalau saya mau tabligh ini masih ada unsur riya. Lah ini. Oh, berarti sama ya, apalagi saya yang tingkat keimanannya masih rendah. Bahkan seorang ustadz kiai pun masih ada terbesit sifat-sifat itu, sombong ini. Ini. Puncak kesombongan manusia adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi puncak kesombongan yang dialami oleh manusia adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini adalah klimaknya dari kesombongan, sifat sombong yang dialami oleh manusia. Seperti yang pernah dialami dalam sejarah kenabian dahulu, ya, seperti pada zaman Nabi Musa itu ada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun, ya. Ini tingkat kesombongannya luar biasa, sudah sangat tinggi, mengaku sebagai Tuhan. Ini bahkan minta agar rakyatnya untuk menyembah Fir'aun ini. Sehingga pada akhirnya dengan kesombongannya itu akan membawa kepada kehancuran Fir'aun. Ditenggelamkan di Laut Merah. Ini ya, pada saat itu. Kemudian yang lain juga banyak. Seperti Raja Namrud, kemudian raja-raja lain yang zalim. Ya. Tapi pada akhirnya siapapun yang sombong pasti akan jatuh, pasti akan hancur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah,
apakah di zaman modern ini masih ada orang yang sombongnya seperti halnya pada zaman Firaun? Ada. Ya. Kalau kita lihat itu di Turki, ya, di Turki ini ada seorang yang orang mengatakan, ya, orang barat itu adalah sebagai pembaharu, ya, yang sampai menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmani itu, ya. Khilafah Turki ini sebagai benteng umat Islam di seluruh dunia ini dihancurkan oleh seorang yang namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang merubah kekhalifahan ini menjadi negaranya menjadi negara yang sekuler. Ini bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan itu ketika di hadapan prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya, baik tentara itu tentara dari asli dari tentaranya Mustafa Kemal atau tentara dari tentara khilafah yang sudah menyerah istilahnya. Dia pernah berkata seperti ini, ya, dengan gagahnya, dengan sombongnya mengatakan seperti ini, sekarang siapa yang berkuasa, saya atau Tuhan? Ini Mustafa Kemal Atatürk ini, ya. Kemudian dengan ketakutan, ya, rakyatnya itu tadi, para tentara itu menjawab, sekarang yang berkuasa adalah Paduka yang mulia Mustafa Kemal Atatürk. Dengan sombongnya, dia dengan tertawa, senyum, dengan senyum bangga bahwa dia minta disejajarkan sama dengan Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ini. Kemudian apa hukuman dari Tuhan yang diterima oleh Mustafa Kemal ini? Sungguh naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi pada pada akhir hayatnya dia dihinakan oleh Tuhan. Dia ditimpa oleh penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis. Terjadi penyakit yang tidak hanya satu penyakit, ya, tapi berbagai macam penyakit menghinggapi, ya, dialami oleh Mustafa Kemal Atatürk itu tadi. Mulai dari penyakit kulit, penyakit lepra, penyakit jantung, penyakit paru-paru, apapun jadi satu di tubuhnya Mustafa Kemal Atatürk itu, ya. Kemudian diceritakan bahwa panasnya tidak pernah dingin, suhu badannya tidak pernah dingin di atas manusia normal, ya. Saking panasnya sampai Mustafa Kemal Atatürk itu adalah selimutnya minta di balok-balok emas itu minta ditaruh di atas selimutnya itu pun tidak mengurangi rasa panas, masih tetap dingin, masih tetap panas, sehingga sampai menjerit, dan ceritanya itu bisa sampai keluar daripada istana. Ini ceritanya Mustafa Kemal Atatürk ini, ya, sampai pada ketakutan itu para pelayan-pelayan istana, dan pada akhirnya karena suhu panasnya tidak pernah dingin, dia minta diantar keluar dari istana. Kemudian dia minta dibawa dengan kapal ke tengah lautan. Untuk apa? Sekedar bisa mendinginkan. Tetapi ternyata tidak bisa dingin. Dan pada akhirnya dia mengalami koma sekitar 48 jam, ya, tidak meninggal, ya. Kemudian setelah koma dia meninggal, ya. Kemudian pada waktu dia meninggal sungguh sangat dihinakan. Tidak ada satu ulama pun di Turki yang mau menyolati, mengkafani, memandikan. Ya, jadi tidak ada satupun yang mau menyolati, mengkafani, memandikan dan mengubur. Hanya atas permintaan adik perempuannya, maka berhasil dimandikan, disolati dan dikafani. Kemudian apakah itu selesai hinaannya atau azabnya? Belum selesai. Ketika dikubur, ini, ya, ketika dikuburkan, maka naudzubillah min dzalik, jasadnya tidak bisa diterima oleh bumi, tetapi mental ke atas. Ini, mental ke atas. Jadi bumi menolak jasadnya. Kemudian akhirnya dibawa ke, ya, museum,
ya di museum etnografi karena bumi sampai dikubur 2 kali tidak diterima oleh bumi. Ini. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian jasadnya ditaruh di tengah-tengah marmer. Kalau kalian buka di YouTube ini ada itu, ya. Di tengah-tengah marmer, ya. Kemudian dihimpit oleh marmer. Jadi kuburannya itu di atas tanah kuburannya itu Mustafa Kemal Atatürk ini. Karena apa? Bumi menolak. Apakah sudah selesai azabnya atau hinanya? Belum. Konon kabarnya di sekitar marmer itu yang di dalamnya ada jasadnya Mustafa Kemal Atatürk itu menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Sampai sekarang. Sehingga terpaksa ya orang-orang yang berkunjung ke sana untuk melihat harus disemprot dengan minyak wangi yang sangat harum. Ini. Kalau tidak disemprot dengan minyak wangi yang harum, maka akan menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Konon kabarnya mereka-mereka yang pernah melihat berkunjung ke makamnya daripada Mustafa Kemal Atatürk. Memang luar biasa kejahatannya itu Mustafa Kemal Atatürk. Tidak hanya mengaku sebagai Tuhan, tetapi juga ya merubah sistem khilafah dengan total. Misalnya perempuan tidak boleh pakai jilbab. Azan diganti dengan bahasa Turki. Ini. Kemudian Al-Qur'an tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin. Ya. Kemudian masjid ya diganti dengan gereja. Ini kejahatan yang luar biasa dari manusia sombong Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya apa? Dihinakan di dunia sebelum menerima azab di akhirat. Ini. Jadi memang dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang menyamai aku akan aku siksa. Ini. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit sebesar zarah daripada sifat sombong. Ini ya. Maka marilah kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Karena apa? Bisa menghambat kita untuk menuju surga. Ini ya. Itu yang kedua. Ya, penyakit hati yang kedua adalah sifat sombong atau takabur. Kemudian yang ketiga, penyakit umat yang digambarkan oleh Rasulullah adalah penyakit rakus. Rakus ini adalah orang yang tidak pernah puas. Ya. Jadi apapun yang diterima dia tidak akan puas. Lah penyakit rakus ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Jadi karena dia itu rakus, maka berbagai macam cara dia akan ditempuh. Misalnya rakus dengan hartanya, dikasih harta tidak puas-puas, tidak cukup-cukup. Maka dia akan mencari bagaimana untuk menambah tambahan harta itu. Nah, kalau seorang pejabat misalnya kalau tidak kuat imannya dengan korupsi. Kalau seorang pedagang misalnya akan mengurangi timbangan atau takaran timbangan dan sebagainya. Ini akibat penyakit rakus. Lawan dari rakus itu apa? Qanaah. Artinya menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala apapun seberapapun bentuknya. Ini adalah sifat qanaah yang harus kita punyai. Sebab selama orang tidak punya sifat qanaah, maka perasaan rakus akan menghinggapi kita semua. Jadi kalau dalam hal materi kita tidak boleh memandang ke atas. Sebab kalau memandang ke atas, ya di atas langit masih ada langit. Kita sudah seperti ini. Oh, di atasnya masih ada. Wah, saya kepengen mengejar seperti itu. Saya kepengen mengejar teman-teman saya, tetangga saya yang di atas saya. Lah ini bahaya sekali nih. Kalau dalam hal ilmu kita boleh memandang ke atas. Kalau dalam hal ilmu boleh. Ya, adik-adik boleh gitu. Wah, saya kok masih bodoh.
teman saya sudah pinter, tetangga saya sudah pinter, sudah hafal berapa juz dan sebagainya, boleh. Ini sehingga yang akan dipacu untuk mengejar ketertinggalan itu. Ini adalah penyakit rakus, ini ya. Penyakit rakus ini ya, ini juga penyakit umat, penyakit hati yang harus segera kita kikis dengan cara menumbuhkan sifat apa tadi? Qanaah. Ya, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau siapapun yang mempunyai sifat qanaah akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun pemberian Allah adalah harus disyukuri. Kemudian penyakit berikutnya yang digambarkan oleh Rasulullah adalah penyakit yaitu bersaing. Ini. Jadi bersaing ini, orang senang bersaing, ini adalah juga seperti penyakit yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu penyakit hati, penyakit rohani. Memang ada kalanya persaingan itu persaingan yang sehat. Ini boleh. Ya, persaingan yang sehat seperti bersaing dalam hal ilmu, saling mengejar ilmu. Ya, itu boleh. Ini, tapi persaingan yang tidak sehat ini kebanyakan adalah persaingan dalam hal harta benda, kepemilikan atau jabatan. Ini. Jadi persaingan yang tidak sehat ini biasanya akan dialami oleh orang-orang yang bersaing dalam hal harta, kemudian jabatan dan sebagainya, sehingga sampai menimbulkan fitnah. Misalnya persaingan dalam perdagangan ini, yang sering kita lihat, ya, orang sama-sama berdagang ini, kalau yang satu laku, yang satu tidak, biasanya kalau tidak didasari dengan iman, akan menimbulkan sifat iri hati, kemudian akan menimbulkan sifat fitnah. Ini saya sering sekali mendengar itu. Ya, yang satu dagangannya laris, misalnya makanannya laris, kok saya tidak? Ini. Padahal rezeki itu sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun besarnya sudah diatur. Ini. Tadi saya ambilkan contoh dalam berdagang. Ini saya sering sekali mendengar itu. Akhirnya saya bantah. Panjar, yo, jenengan itu jangan makan itu bakmi di tempat ini, ya. Karena bakmi di tempat ini kalau sudah dibawa pulang ini sudah tidak enak. Ya. Kenapa tidak enak? Ini kabarnya bahwa yang jualan ini mempunyai ilmu ini. Ini dengan ajian apa? Ya, atau biasanya kalau orang dagang itu dengan apa itu ya? Ilmu apa itu dan sebagainya. Jadi ini pemakai ilmu ini, pakai gula-gula dan sebagainya. Ini. Maka kalau dibawa pulang tidak enak. Kalau kita pakai logika aja. Ilmiah aja kalau ya. Kalau barang panas, misalnya beli bakmi atau nasi goreng, ketika dibawa rumah kan sudah dingin, rasanya otomatis sudah berkurang. Sama ketika kita beli makanan yang panas-panas, yang enaknya dimakan yang anget-anget, ketika dimakan sudah dingin, otomatis sudah rasanya sudah berkurang. Ini sudah menimbulkan fitnah macam-macam. Ini kalau orang yang jualan itu, jangan dikira kalau di pasar ini saling bersaing loh itu. Saya dengar dari orang penjual pasar itu, ya, saling menjatuhkan, bahkan ada yang ya dengan cara-cara yang sangat ekstrim. Dulu ada pedagang mie ayam itu yang terkenal di mana itu. Konon kabarnya itu ya larisnya itu karena pakai apa itu, pakai gula-gula dan sebagainya, sampai menimbulkan fitnah. Ini sampai akhirnya ada yang dengan bukan pakai ayam lagi, tapi ada mie tikus itu. Jadi daging tikus ya untuk dibuat mie ayam. Ini. Kemudian persaingan dalam hal harta tadi sudah saya jelaskan bahwa akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Jabatan sama. Orang yang gila jabatan dalam bersaing itu sampai akhirnya membuat fitnah dan lain sebagainya itu. Ya, difitnah katanya ini begini-begini. Ketika ada yang naik daun,
wah ini begini, ini katanya main ini dan sebagainya. Ini jabatan. Atau persaingan-persaingan yang lain. Ingat, persaingan yang dibolehkan, persaingan yang sehat. Jadi contohnya bersaing dalam hal ilmu boleh, silakan. Adik-adik boleh itu. Ya, Mary ya, iri kemudian dengan temannya. Ya, wah ini kok sudah hafal berapa juz, ini sudah berapa ayat, ini sudah bisa baca alurkan. Kok saya belum? Nah, ini bersaing, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Memang dalam hal ilmu kita harus melihat ke atas, bukan ke bawah. Ini lebih pintar ini, wah. Saya moga-moga saya seperti ini. Tapi jangan sampai difitnah. Ini jangan sampai membuat fitnah. Tapi betul-betul persaingan yang sehat dengan cara apa? Tekun belajar. Ini. Boleh saja persaingan dalam hal harta benda boleh misalnya. Tapi dengan cara yang halal. Diimbangi dengan apa? Bekerja keras, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan. Sebab yang namanya harta benda, kenikmatan duniawi ini digambarkan oleh Nabi Isa adalah seperti orang yang minum air laut. Jadi konon kalau minum air laut itu tidak akan puas sampai dia itu jatuh dan sebagainya. Digambarkan seperti orang minuman keras. Ya dia akan minum terus sampai dia jatuh. Ini adalah kenikmatan dunia kalau tidak pandai mensyukuri. Itu begitu. Ini dalam hal persaingan yang dibolehkan adalah persaingan yang sehat, tentu saja yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Ini jangan persaingan yang tidak sehat sampai menimbulkan fitnah. Ini banyak sekali orang-orang yang difitnah karena harta itu. Ya, ada yang difitnah ngingu tuyul, ini banyak itu. Ada yang difitnah ke Gunung Kawi. Ya, pernah itu tetangga saya dulu juga itu. Ya, memang dia orang kaya, orang Ubud itu ya. Sangat ulet tuan tanah itu. Ya, sampai berurusan dengan pihak yang berwajib menimbulkan fitnah apa? Difitnah ngingu memelihara tuyul. Ini ya katanya itu. Tuyul itu makhluk gaib katanya yang suka mencuri uang. Ada atau tidak walau alam, saya belum pernah melihat. Bab secara logika, kenapa tuyul kalau memang dia itu bisa ngambil uang, bukan berarti saya tidak percaya kepada makhluk gaib ya. Kita harus percaya setan itu tuyul. Tuyul mungkin salah satu dari setan, katanya anak setan. Saya herannya juga kenapa tidak mengambil uang di bank itu ya. Di bank kalau banyak uangnya itu, kok tuyul senangnya mengambil uang di perorangan, dan itu katanya dibatasi walau alam itu. Orang-orang yang suka cerita katanya, oh kalau tuyul itu ngambilnya itu Pak Anjar cuma 100.000, 50.000, ya. Ini pernah di desa saya itu pernah terjadi fitnah itu, betul-betul terjadi betul itu, ya. Ya gara-gara masalah tuyul itu, sampai menimbulkan fitnah ya. Nggak tahunya konangan yang mencuri itu. Ini. Jadi pada waktu fitnah sudah menyebar katanya ini ada tuyul yang ngambil, ini tuyul yang ngambil. Nggak tahunya yang ngambil adalah orang. Ini berarti menimbulkan fitnah ini. Jadi orang kaya itu ya bukan berarti karena dengan cara yang tidak halal. Ya mungkin ada pada zaman dahulu kala mungkin orang sampai ke Gunung Kawi atau apa dan sebagainya. Untuk pesugihan mungkin ada. Ya saya sendiri belum pernah tahu itu orang yang seperti itu. Tapi ya banyak juga orang yang mereka punya karena memang ulet. Ya, seperti prinsip orang Cina itu sangat tekun dia. Ya. Jadi orang Tionghoa, Chinese itu ya, kenapa bisa sampai seperti itu ya? Dia itu ulet sekali itu dan dia termasuk orang yang berani berspekulasi, sangat berani berspekulasi. Dan itunya sangat tinggi, toleransinya dengan sesama Tionghoa sangat tinggi itu. Oke, ya ini belum selesai tetapi tidak apa-apa. Sebagai bekal saja kepada anakku sekalian, ibu bapak yang saya hormati, ya bahwa penyakit hati yang harus kita waspadai itu adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengikis, mudah-mudahan kita bisa mengalihkan penyakit hati itu sehingga kita bisa istiqomah untuk menegakkan agama Allah. Ada benarnya dari saya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salahnya dari saya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.